Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sari. Saat ini saya sebagai mahasiswi Magister Akuntansi Syariah pada Tazkiyah University. Hari ini saya mau presentasikan tentang sedikit pengetahuan saya terkait dengan PSAK Syariah 407. Ada apa sih di PSAK 407 Syariah? Nah, jadi aku mau menjelaskan nih. Di dalam PSAK Syariah 407 itu mengatur standar akuntansi keuangan tentang ijaroh. Nah, di dalam itu terdapat juga transaksi-transaksi sewa menyewa dalam konteks syariah. Nah, ada beberapa poin nih di dalam PSAK Syariah 407 ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu sih definisi dari ijaroh itu apa. Definisi akad dari sewa menyewa atas manfaat dengan pembayaran sewa ujrah tanpa diikuti dengan pengalihan atau dengan kepemilikan aset tersebut. Nah, di dalam PSAK Syariah 407 ini mengatur balik ijarah atas aset barang maupun ijarah juga atas jasanya. Dalam ruang lingkup PSAK 407 ini, standar ini berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah baik sebagai penyewa atau mustajir dan juga pemberi sewa atau mujir. PSAK 407 ini mengatur ijarah atas barang sektor real dan juga keuangannya, dan juga mengatur tentang ijarah jasa. Poin-poin penting dalam PSAK 407 yaitu pengakuan dan pengukuran pendapatan ijarah. Juga ada pengakuan dan pengukuran beban ijaroh, juga ada perlakuan akuntansi untuk ijaroh mutahiyah bitamik atau disingkatnya IMBT. Juga terdapat pengaturan terkait ijaroh jasa, penyajian laporan keuangan terkait dengan transaksi ijarohnya. Tujuannya dari PSAK 407 ini apa sih gitu kan? Jadi untuk tujuannya itu memberikan panduan yang jelas dan konsisten dalam perlakuan akuntansi transaksi ijaroh sesuai dengan prinsip-prinsip syariahnya. Lalu juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan entitas yang melakukan transaksi ijarohnya. Adanya perkembangan PSAK 407 yaitu terdapat PSAK 407 pada tahun 2021-nya. Apa sih isi dari revisi tersebut? Oke, jadi terdapat revisi itu memberikan kerangka kerja yang sesuai dengan prinsip syariah untuk transaksi sewa menyewa, memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan secara akurat transaksi tersebut. Nah, aku juga mau ngejelasin bahwa terdapat lagi nih perubahan PSAK 407 ini pada tahun 2024. Isinya itu apa sih, poin pentingnya gitu kan? Oke, aku jelasin lagi bahwa perbaikan tahunan atau annual improvement di dalamnya itu. Lalu terdapat juga Dewan Standar Akuntansi Syariah atau disingkatnya itu DSAS dan juga Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tanggal 3 Maret 2024-nya. Nah, ini menerbitkan perbaikan tahunan. Standar yang diperbaiki adalah PSAK 407 khususnya tentang pastinya juga tentang akuntansi ijarah. Tujuan dari perbaikan tahunan ini untuk menyelaraskan dan menjaga konsistensi antara pengakuan pendapatan dan juga penyajian ijarah untuk jasa tidak langsung. Penyelarasan dengan pengakuan pendapatan ini, revisi berfokus pada penyelenggaraan pengakuan pendapatan dan penyajian transaksi ijarah khususnya yang terkait dengan jasa tidak langsung ya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam pelaporan keuangan transaksi ijarah. Perubahan penomoran PSAK ini juga berlaku efektif pada 1 Januari 2024 ya. Informasi ini terdapat pada dokumen yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI secara ringkas revisi PSAK 407 pada tahun 2024. Lebih menekankan pada perbaikan tahunan dan juga penyelarasan pengakuan pendapatan dan juga penyajian ijarahnya. Nah, oke, aku juga sekarang mau menjelaskan apa sih perbedaan sebelum revisi dan juga setelah revisinya. Jadi sebelum revisi PSAK 407 ini mengatur pada akuntansi ijarah, namun terdapat kebutuhan untuk penyelarasan pengakuan terdapat penyajian ijarah yang tidak langsung. Terdapat juga pengaturan
tentang ijarah jasa. Nah, setelah revisi ini menekankan pada perbaikan tahunan. Jadi kalau untuk pada tahun 2024 itu penekanannya pada tahun 2024 penekanannya pada lebih kepada transaksinya aja. Oke, di sini ada definisi ijarah dan juga ruang lingkup ya, yang mana sebelumnya sudah dijelaskan juga apa-apa yang ada dalam materi ini. Dan untuk berikutnya ini ada 4 poin penting PSAK Syariah 407 ya, yaitu ada pengakuan, pengaturan, dan pengukuran di dalam penyajian laporan keuangan terkait transaksi ijarahnya. Izin saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.